Naswa. Kira-kira Mbak Naswa kedatangan di sini ngapain ya? Kalau kita tahu. Begini Bapak, akhir-akhir ini saya itu merasakan cemas dan takut. Cemas dan takut. Oke oke. Sebelum kita masuk ke sesi konseling ya, kita juga perlu adanya kerjasama juga ya kan. Jadi kira-kira Mbak Naswa sebelum kita masuk ke konseling kita, inti dari pemecahan masalah dari Mbak Naswa tadi ya, saya juga ingin menyampaikan saya juga merasa senang dan juga ikut bahagia ya Mbak Naswa bisa menyempatkan hadir di sini ingin ngobrol dengan saya ya. Kira-kira nih langsung aja ya, Mbak Naswa sendiri bisa melakukan konseling pada hari apa saja? Mungkin pada hari Minggu seperti itu Bapak, saat ada peluang. Hari Minggu ya. Oke. Kalau hari Minggu kita selesaikan saja atau kita cari-cari hari-hari yang hari-hari kerja ya. Kita kan ditanya kegiatan kita di Senin sampai Jumat saja. Kira-kira Mbak Naswa kapan ya? Biar kita bisa ketemu di sekolah gitu loh. Mungkin hari Rabu itu Bapak. Hari Rabu ya. Kira-kira jam berapa ini Mbak Naswa luangnya? Jam 2 gitu Pak. Jam 2 ya setelah pulang sekolah. Oke. Nah, kita kan udah menyetujui hari ya kan, jam 2 ya. Kira-kira dalam konseling ini Mbak Naswa menyanggupinya berapa lama nih? Karena kan saya takutnya juga Mbak Naswa punya kegiatan yang lain. Mungkin sekitar 30 menit karena saya juga banyak tugas-tugas yang belum saya kerjakan gitu. Oke. Saya memaklumi ya. Mungkin pekerjaan rumah juga banyak ya kan. Ya. Karena itu jadi kita sepakati ya, untuk pertemuannya kita lakukan pada hari Rabu ya, tanggal jam 2 ya, maksud saya jam 2 selama 30 menit. Oke, bisa dimengerti ya. Ya. Nah, sebelum itu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling juga, bahwasanya dalam konseling ini saya pasti sebagai profesional ya tidak akan membocorkan cerita-cerita Mbak Naswa ke halayak publik atau ke teman-teman guru yang lainnya seperti itu ya Mbak Naswa ya. Insya Allah dan juga pasti saya akan merahasiakan cerita dari Mbak Naswa tersebut. Ya bisa dipahami ya Mbak Naswa ya. Nah yang selanjutnya jadi bagaimana penjelasan cerita dari Mbak Naswa tadi? Akhir-akhir ini tuh saya sering merasa cemas dan takut karena saya mau melakukan UTS gitu. UTS ya, rasa cemas dan juga takut. Nah kira-kira Mbak Naswa ini rasa cemas dan juga takutnya itu apakah hanya sejak UTS saja atau sudah lama nih? Atau baru ini? Mungkin sejak kelas 10. Kelas 10 ya? Ya. Nah, kelas 10 sendiri apakah Mbak Naswa ini hanya waktu UTS atau ujian-ujian yang lain atau bagaimana? Ya saat ujian-ujian lain juga kadang merasa cemas juga. Oke, bisa saya pahami. Nah, rasa cemas itu dan takut itu karena apa sih? Gitu loh. Karena nilai dari itu, jadi saya tuh takut kalau nilainya dapet yang jelek gitu. Oke. Jadi Mbak Naswa ini merasa takut dan cemas apabila nilai yang Mbak Naswa peroleh tadi jelek dan juga tidak bagus itu ya, gitu ya. Nah kira-kira memang dari nilai tersebut mau Mbak Naswa apakan memang? Saya ingin supaya kuliah ke jurusan keperawatan begitu. Oke. Apakah dari jurusan keperawatan ini Mbak Naswa ingin kira-kira mau kemana sih? Universitas yang seperti apa? Mungkin seperti Universitas Surabaya seperti itu. Oke. Yang negeri-negeri gitu ya? Negeri-negeri. Oke. Saya paham. Nah terus dari rasa cemas dan takutnya Mbak Naswa ini ya, kira-kira orang rumah teman ini mengerti atau paham nggak sih dari kondisi Mbak Naswa tadi? Belum Bapak. Belum ya. Berarti Mbak Naswa ini selama kelas 10 sekarang kelas berapa waktu itu? Kelas 11. Kelas 11 ya. Oke, berarti kelas 10 dan juga kelas 11 berarti sekarang UTS yang semester
pertama. Semester pertama. Jadi selama kelas 10 ada sekitar 4 ujian UTS dan semester, dan sekarang ada UTS, berarti ada sekitar 5 ujian. Ya. Mbak Nasa belum pernah bercerita tentang kecemasan Mbak Naswa ini? Belum ya. Oke. Jadi dapat saya pahami ya. Lalu kira-kira dari Mbak Naswa sendiri ya, apakah Mbak Naswa sudah melakukan sebagian cara untuk menghilangkan rasa cemas, takut ini sebelum melakukan ujian? Sudah, seperti saya untuk kayak mengatur nafas seperti itu, lalu berdoa, tapi tetap saja belum hilang kecemasan sama takut itu. Oke. Saya pahami ya. Dan dari yang Mbak Nasya jelaskan tadi bahwasanya ya, Mbak Nasya sudah melakukan berbagai upaya dari mengatur nafas sebelum melakukan ujian gitu ya. Ya. Berdoa kepada Tuhan ya kan. Itu cara yang cukup bagus sebenarnya. Tapi kalau memang dirasa Mbak Naswa belum bisa, belum mampu, mungkin kita akan cari-cari solusinya nanti. Nah, begitu ya. Lalu kira-kira dari permasalahan-permasalahan tadi kan nggak hanya terjadi sekali saja ya kan. Ya. Terjadi sudah lama, sudah kelas 10, jadi sekitar 1 tahun lebih ya kan. Ya. Oke. Apakah setelah melakukan ujian-ujian tadi nilai tersebut sudah mumpuni atau sudah mulai dari apa yang Mbak harapkan gitu? Terkadang masih kurang sih, jadi saya jadi semakin cemas terkadang. Oke. Jadi terus lalu apakah dari nilai ini Mbak Nasya kan tadi mengincar untuk masuk ke universitas negeri? Ya. Apakah dari nilai ini memang bisa untuk masuk ke dalam universitas? Kurang tahu, sepertinya sih bisa. Oke. Dari yang saya ketahui juga memang bisa ya. Dari SNMPTN itu saya hanya informasi ya. Dari SNMPTN itu menggunakan nilai ya. Ya. Jadi ya memang perlu ya untuk dapat memiliki nilai yang bagus seperti itu. Nah, selanjutnya ya Mbak, kita akan menggunakan sebuah teknik ya. Dimana teknik ini yaitu relaksasi dan meditasi. Saya rasa Mbak Nasya sudah mungkin mengenal dengan teknik relaksasi? Belum ya. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang relaksasi itu apa, meditasi itu seperti apa. Jadi dalam teknik relaksasi itu sendiri kita itu berupaya untuk merelaksasikan diri atau lebih ke biar kita rileks gitu loh. Jadi kita biar Pak Naswa ini tidak cemas, tidak takut dan seperti itu. Nah, untuk teknik meditasi ini sendiri saya sarankan lebih ke kita itu berdiam diri. Saat kita melakukan kita berdiam diri dan juga memikirkan hal-hal yang tenang agar saat saat ada suatu kegiatan atau apapun itu atau ada ujian-ujian ya Mbak Naswa, kita bisa merasakan rileks, tenang seperti itu ya Mbak ya. Oke. Nah, saya ingin Mbak Naswa saya dengarkan lah untuk kenyamanan Mbak Naswa ya nanti senyaman mungkin nggih Mbak Naswa nggih. Oke, sudah ya. Nah, sudah. Saya ingin sekarang kita melakukan suatu relaksasi dan meditasi. Saya rasa kita bisa digabung saja ya. Jadi untuk saat ini Mbak Naswa bisa kepala disenderkan lebih tenang ya. Terus menutup mata. Lalu kita bisa tarik nafas gitu. Lalu buang. Lakukan kembali hingga berasa tenang. Apabila Mbak Naswa merasakan ketenangan, Mbak Naswa bisa ngomong ke saya kalau saya sudah merasa tenang. Betul. Sudah, Mbak. Oke, kita merasa tenang ya. Nah, selanjutnya saya ingin Mbak Naswa untuk memikirkan hal-hal yang Mbak Naswa sukai, yaitu mungkin ke pantai, bisa di gunung atau bahkan di kamar apapun itu agar lebih tenang lagi. Oke. Sudah.
sudah memikirkan hal tersebut ya. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya saya ingin Mbak Naswa untuk memikirkan juga bahwasannya tugas ujian apapun itu jika kita persiapkan dengan matang, kita juga akan menerima hasil yang baik. Apapun itu, sebagaimanapun itu, jika kita melakukan kerja dengan keras, dengan giat, kita juga pasti akan menerima hasilnya. Lalu Mbak Naswa juga perlu memikirkan, merasakan rileks juga, karena rasa cemas, rasa takut sebelum melakukan ujian, sebelum melakukan suatu kegiatan nanti akan memiliki sebuah efek yang tidak baik nantinya. Apabila kita misalkan mengerjakan suatu ujian, mengerjakan soal bila kita merasa cemas, takut akan nilai yang jelek misalkan, nanti saat melakukan kegiatan itu Mbak Naswa malah akan gugup gitu. Jadi mengerjakan suatu tugas yang Mbak Naswa kerjakan tadi, ujian-ujian, apalagi sekarang sedang melakukan sebuah UTS ya, ulangan tengah semester, malah akan menjadi momok atau menghantui Mbak Naswa itu sendiri, seperti itu. Jadi saya rasa Mbak Naswa bisa melakukan, memikirkan hal-hal yang baik terlebih dahulu, merilekskan diri, mengatur nafas dengan baik, gitu bisa difahami, bisa ditanamkan dalam benak Mbak Naswa lebih dalam lagi ya, bahwasanya rasa cemas, rasa takut itu tidak baik bagi kita, bagi suatu kegiatan yang akan kita lakukan. Bagaimana Mbak Naswa, apakah sudah bisa merasakan rileks, apakah bisa memikirkan hal-hal yang jernih, bahwa kecemasan, bahwa ketakutan yang berlebihan pasti akan membuat dampak yang buruk bagi kita. Sudah. Dan selanjutnya Mbak Naswa bisa membuka mata secara perlahan, ya. Nah, bagaimana? Sudah merasa tenang? Sudah. Nah, saya rasa memang sedikit merasa tenang ya Mbak Naswa ya. Tapi yang jelas pastinya tidak bisa dilakukan hanya satu kali Mbak Naswa, gitu loh. Jadi bisa saya sarankan untuk kedepannya, nanti minggu depannya kita bertemu lagi nantinya itu, Mbak Naswa untuk dapat melakukannya sendiri di rumah, meditasi, berpikir secara jernih tentang bahwa kecemasan, ketakutan yang berlebihan itu memiliki dampak yang sangat buruk bagi kita, gitu ya. Jadi saya harap Mbak Naswa di rumah bisa melakukan relaksasi, meditasi agar Mbak Naswa memiliki pikiran yang lebih jernih, lebih terbuka, bahwasannya ketakutan, kecemasan itu tidak baik bagi diri kita sendiri. Ya. Oke, baik ya. Saya rasa waktunya kita cukup ya untuk hari ini. Ya. Saya rasa terima kasih Mbak Naswa sudah mampu mengikuti konseling kita kali ini ya dengan baik, dan saya harap ke depan Mbak Naswa juga tetap mengikuti kata-kata saya untuk melakukan sebuah meditasi, relaksasi yang bisa berdampak baik nantinya untuk Mbak Naswa sendiri di rumah ya. Jadi kita akan melihat ke depan Mbak Naswa ini progresnya seperti apa, gitu ya. Apakah sudah bisa sedikit menghilangkan rasa cemas dan ketakutannya selama UTS yang akan dilakukan besok, gitu. Karena saya ya udah, kalau begitu saya juga mohon maaf ya apabila tadi saya kurang baik dalam melakukan konseling ya, dan apabila saya juga meminta maaf apabila saya salah kata atau perbuatan juga, karena memang saya juga penuh, namanya manusia penuh juga dengan kesalahan. Seperti itu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih ya Mbak Naswa ya. Kita bertemu hari Rabu pukul 2 ya. Ya. Terima kasih atas